Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang paradigma, etika, dan prinsip Islam dalam ilmu. Nah, di sini saya Dwi Nuramawati ingin mempresentasikan tentang paradigma. Paradigma merupakan cara masing-masing orang memandang dunia, memandang persoalan, alur berpikir seseorang yang terbentuk karena pengalaman dan pilihan-pilihan. Al-Quran sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sumber ilmu, akidah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, ibadah, sejarah, dan hukum-hukum. Al-Quran sebagai paradigma yaitu dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai paradigma keilmuan Islam sekaligus sebagai ideologi. Pendidikan Islam terdiri dari Al-Tabiyah, Al-Tadib, dan Al-Talim. Pengertian pendidikan Islam yang dikandungkan dalam Al-Quran dalam Al-Tarbiyah terdiri dari 4 unsur. Dalam Al-Tarbiyah terdiri dari 4 unsur pendekatan, yaitu memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa atau balik, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, serta melaksanakan pendidikan secara bertahap. Dalam proses mengenal Tuhan, manusia hanya menerima tanda-tanda yang diberikannya. Dalam bahasa Arab, kata ilmu satu akar kata dengan kata alam atau bendera atau lambang. Alamah atau petanda, dan alam atau jagat raya atau univers. Ketiga harus diketahui atau dimaklumi, yakni menjadi objek pengetahuan. Itu saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam penerapan ilmu. Etika adalah sebuah ilmu yang sudah berdiri sendiri pada masa ini, yang pada dasarnya etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Etika juga sering disamakan dengan akhlak dan juga moral. Namun, banyak juga dari para ahli yang membedakan di antara keduanya. Etika secara bahasa adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. Etika artinya adalah tata usila atau tata cara pergaulan. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai tentang konsep etika dalam Islam. Di sini saya mengambil yaitu konsep etika dalam Islam menurut Hamuda Abdalatif yang berpusat kepada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu Tuhan sebagai pencipta dan sumber kebaikan, kebenaran, dan kebagusan. Yang kedua, manusia adalah agen yang bertanggung jawab, bermartabat, dan berharga bagi pencipta. Yang ketiga, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Yang keempat, Tuhan tidak memberikan beban yang melampaui kemampuan manusia. Yang kelima, jalan tengah merupakan jaminan bagi integritas dan moralitas tinggi. Yang keenam, semua hal diizinkan untuk manusia lakukan kecuali yang dilarangnya. Dan yang terakhir adalah puncak tanggung jawab manusia adalah Tuhan. Yang ketiga yaitu etika dalam pandangan Islam. Etika dalam pandangan Islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung, yang bukan saja berisikan mengenai sikap, perilaku secara normatif, yaitu dalam hubungan manusia dengan Tuhan ataupun iman, melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan semesta, dan dari sudut pandang pangan historitas. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagaman seseorang. Maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan juga etika dalam penerapan ilmu, yaitu kita tidak boleh berlebihan dalam mengeksploitasi alam meskipun tujuannya untuk kesejahteraan, sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran Surat Ar-Rum ayat 30.
Titik 41 yaitu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian juga beberapa riwayat menjelaskan tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Ghuzwani. Yang kedua, yaitu siapa yang menipu kami maka dia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Ilmu filsafat dalam kemaslahatan hidup insani. Pembentukan manusia yang lebih baik bukan dalam arti moral, baik buruknya manusia, tetapi dalam arti pembentukan manusia sebagai makhluk hidup dan berbudaya dalam perspektif filsafat budaya, yakni hidup yang lebih bijaksana dan lebih kritis. Yang pertama yaitu pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, manusia dalam hubungannya dengan hidup komunitas. Yang ketiga, agama membantu manusia hidup dengan lebih baik. Prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi pembangunan bangsa yang kuat dan dihormati. Di dunia juga perlu mengetahui Islam dan kita harus sadar seperti apa iman dan perkara keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan ilmu lainnya. Al-Quran dan hadis juga merupakan sumber bagi ilmu-ilmu Islam dalam pengertian yang seluas-luasnya. Al-Quran dan hadis juga menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan ilmu dan menekankan kebijakan dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Prinsip ilmu dipandang kaum muslimin terdapat di dalam Al-Quran. Dalam ajaran Islam ada prinsip yang harus diketahui di dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Semua ciptaan Allah merupakan suatu sistem dan suatu kesatuan. Prinsip beribadat yang indah, dinamis dan natural. Muamalat dalam Islam sangat detail seperti zakat dan waris. Prinsip akal diberi kelebihan untuk menganalisis karena Islam bukan dogma. Kebersihan jiwa dan raga, prinsip sistem, nilai dan akhlakul karimah. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.